Udah. Oke. Oke nih, gua nggak sengaja ya. Jadi mampir di Warakas. Jadi ada sahabat gua nih dulu waktu kecil, mungkin kita masih kecil. Ini ada Abang Jenal nih. Apa kabar Bang Jenal? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Gokil ya. Jadi ya kalau kita flashback ke apa namanya, kalau kita direncanakan kadang nggak ketemu nih. Ya, betul. Tadi kita ketemu di depan, nggak sengaja lagi di danau, ngobrol-ngobrol ngopi, ketemu Jenal gimana gitu. Akhirnya kita mampir di sini. Kebetulan Jenal ini adalah yang gua tahu ya, dulu kita masih ABG-an lah ya, umur belasan tahun ya. Dia suka nunjukin pisang ya, brother ya. Jadi hobi apa, bela diri. Terus basicnya dulu tuh tinju ya, Bang Jenal ya. Boxing ya. Boxing, tapi sekarang ini di Muay Thai. Nah, beliau ini kebetulan gua tahu sih, ngikutin kadang di Facebook, taunya wah kadang ada suka latihan. Jadi punya sasana sendiri. Lokasinya itu di Danau Cincin, deket ya, antara Sunter dan Warakas ya, Bang Jenal ya. Iya, perbatasan. Nah, ya. Jadi kita mungkin dulu kecil umur belasan lah ya kita. Belasan lah. Mungkin itu kayaknya kita ngobrol SMA santai lah, aja nih. SMA, ya, SMA. Itu SMA mungkin kelas 1 lah ya. Kelas 1 ya. Ya dulu mungkin kelakan remaja lah, tawuran. Itu enggak bareng apa ya, biasa lah di Priuk lah ya kan, anak Priuk ya kan. Didikan Priuk begitu lah kayak. Gitu, tadi ketemu, wah ini gokil brother gua nih. Akhirnya kita ya sekedar ngobrol nih di sini ya kan. Sehat ya Bang Jenal ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Jadi ini kameramennya ini Bro Yadi nih. Betul ketemu. Sohib juga ini. Sohib juga. Jadi nanti kita sedikit nih. Jadi sasananya ini kayak gini. Boleh sorot ya? Sana ya. Nah, ini ada di sini Bang Jenal ada berapa member atau apa sih, gimana sih? Coba ceritain gimana awal perjalanannya gitu. Jenal nih, brother gua nih. Awal perjalanan. Awalnya saya masuk ke tinju atau ke boxing itu dari kelas 4 SD. 4 SD. Berawal itu saya masuk tinju itu lantaran karena saya memang suka berantem. Yang kedua, basicnya basic gelut lah gitu. Kenakalan anak kecil. Sehingga apa ya, istilahnya karena nggak ada terampiaskan gitu kan. Yang jadi target saya itu pohon pisang. Itu yang jadi saya pukulin pohon pisang sampai akhirnya yang punya pohon pisang itu marah sama saya, bilangin orang tua saya gitu kan, ngelaporin istilahnya pohon pisangnya udah dirusak gitu kan sama anaknya, sehingga saya pun diomelin sama orang tua gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya diomelin sama orang tua, pada saat waktu itu orang tua memang kebetulan ada tamu lah, temennya gitu kan. Nah, kata temennya orang tua saya, dia bilang katanya, anak lu jangan diomelin, anak lu tuh punya bakat tinju, masukin aja tinju. Nah, dari situlah gitu, sehingga saya didaftarin ke Sasana Tinju. Itu pertama kali saya didaftarin itu di Sasana Borokanda. Nah, waktu itu kalau nggak salah di Kemakmuran. Daerah mana Kemakmuran? Itu kalau nggak salah yang arah Mokroksi. Gor Kemakmuran. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat, benar. Nah, dari situ saya latihan. Dan saya berlatih pada saat waktu itu tuh satu-satunya petinju yang masih belia lah. 4 SD itu kira-kira umur berapa tahun? 10 atau 4 SD itu 6, 7, 8, 9 atau 9, 10 tahun. 90 atau 10 tahun lah. Nah, itu semua senior-senior saya itu semuanya yang udah juara-juara dunia semua. Maksudnya yang udah megang sabuk. Tinju. Tinju. Ada yang juara PABA, WBO, WBA gitu istilahnya. Dan saya petinju paling kecil pada saat waktu itu. Gitu. Nah, terus saya gelutin sampai akhirnya orang tua saya juga punya temen namanya Yunus Tiran gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya diserahkan lagi sama temennya karena orang tua yakin lah sama temennya itu, sehingga saya dikembangin potensi saya sampai akhirnya saya pertama kali mengikuti kejuaraan wali kota waktu itu. Jakarta. Jakarta Utara, wali kota Jakarta Utara. Terus saya menang, lanjut lagi ke pilihan gubernur. Waktu itu di Jakarta Barat kalau nggak salah. Terus main kejuaraan sampai akhirnya luar negeri kalau nggak salah ya dulu. Ya, itu ke luar negeri waktu di boxing. Belum. Waktu di boxing itu saya masih main di nasional lah. Nah, kurang lebih umur boxing saya
Ari kan pulang deh. Nih anak nih. Anak. Oke, Iya. siap. Ntar kita cerita juga ya. Iya. Ya ini kan perjalanan hidup nih. Mm-mm. Ini punya anak nanti kita sekitar ulas. Apa namanya? 10 tahun lah perjalanan di boxing saya. Akhirnya saya sempat vakum. Itu 10 tahun kurang tuh vakum. iya, enggak, maksudnya usia boxing saya tuh 10 Udah tahun. berjalan 10 tahun baru vakum. Baru vakum. Oke. Vakum setahun sampai pada satu waktu itu saya bingung mau lanjut atau memang gantung tinju gitu kan, gantung sarung tinju gitu maksudnya, mau Itu istirahat. kira-kira usia berapa tuh? Itu kurang lebih kayaknya kalau nggak salah antara umur 21 atau 22 lah. Sekiraan situ ya. Oke. Nah, pada satu waktu itu selama saya vakum itu saya kerja. Nah, saya juga nggak selama setahun saya Alasan kerja. vakum, sorry, sebelum kita lanjut, apa alasannya vakum? Jenuh kah atau apa? Yang pertama jenuh. Oke, jenuh. ada titik jenuh lah di situ ya. Ada titik Baik. jenuh. Terus sampai akhirnya saya ketemu sama manajer lama di boxing di dulu. boxing. Oke. Itu almarhum Pak Ali. Oh, almarhum. Sampai akhirnya saya ditawarin untuk main Muay Thai. Nah, disitulah transisi saya dari boxing ke Muay Thai. Saya ditawarin. Itulah di situ sejarahnya akhirnya titik balik dari masa transisi dari boxing ke Muay Thai. Makanya jujur, gue agak sedikit dulu kan tinju ya, terus gue ke Muay Thai. Oh gitu sejarahnya ya. Jadi kita tahu nih. Begitu. Oke, terus lanjut. Terus saya ditawarin karena pada saat waktu saya kerja itu kebetulan memang waktu itu saya sempat kerja sebagai kebersihan di pinggir jalan lah, nyapu lah gitu kan. Nah, ketemu sama Pak Ali itu di pinggir jalan, dia lagi naik mobil. Akhirnya saya ditegur, kamu ngapain kerja sebagai tukang sapu, kamu tuh atlet, kata dia. Udah, kamu stop kerjanya, kamu jadi atlet lagi. Sampai akhirnya saya disuruh ke rumahnya dia gitu kan, saya ngobrol sampai akhirnya saya ditawarin untuk main di Bangkok, Thailand waktu itu. Bangkok langsung. Bangkok, itu kejuaraan dunia. Tiba-tiba di ujuk-ujuk ditawarin langsung ke Bangkok gitu. Langsung ke Bangkok. Latihan dulu, enggak gitu Muay Thai dulu. Persiapan 3 bulan. Oh, prepare-nya 3 bulan. Prepare-nya 3 bulan. Latihan segala macam. Di Indonesia, baru ke Bangkok. Baru ke Bangkok diberangkatin gitu. Hasilnya? Hasilnya waktu itu karena usia Muay Thai saya masih baru 3 bulan gitu kan, sedangkan lawan saya itu usia Muay Thai-nya udah 6 tahun. Jadi kalah jam terbang di nggak bohong ya. Nggak terbang tuh nggak bohong. Pengalaman tuh nggak bohong guys. Oke. Terus? Nah, waktu di Thailand itu pertama lawan saya itu dari Portugal. Dari Portugal saya menang. Tapi pas penyisian kedua, saya salah sama Belarus. Negara Belarus sama. Negara Belarus. Banyak ada juga ternyata ya. Oke. Nah itu Belarus itu tingginya luar biasa gitu kan. Jomplang lah istilah beginilah sama saya lah. Saya kalahnya alhamdulillah nggak kalah KO gitu kan atau TKO, tapi saya kalahnya kalah poin. Oke. Gitu. Nah dari situ ya sudah gagal lah saya lah istilahnya. Nah, akhirnya saya pulang untuk mengembangkan lagi Muay Thai gitu kan, istilahnya teman-teman yang saya latih pelan-pelan gitu kan, sampai akhirnya banyak panggilan-panggilan untuk ngajar di komplek gitu kan. Awal cerita nih. Awal ceritanya saya, awalnya kan saya nggak ngajar kan, jadi atlet kan. Nah, awal saya ngajar itu karena ada permintaan. Nah, dari komplek-komplek lah istilahnya untuk ngajarin anaknya. Yang katanya alasannya anaknya itu belajar Muay Thai, pengen belajar Muay Thai gitu karena sering dibully. Itu ya. Stop guys pembulian. Ini nih, gua nggak setuju dong. Gue juga kecil mungkin pada salah satu dibully sih kadang ya. Manusia tuh ada titik pernah dibully, tapi lu harus bangkit gitu loh. Tapi satu sisi kan dibully itu membuat kita bangkit. Satu sisi kalau lu nggak kuat mental lu bisa lu jadi jatuh. Nah, balik lagi nih sudut pandangnya di mana. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus lanjut. Terus sampai akhirnya saya ngajar dari komplek ke komplek gitu kan. Nah, terus saya ketemu juga sama teman lama gitu kan di boxing, namanya David Wedan, orang Manado. Nah, saya ditawarin untuk ngajar di camp pada saat waktu itu. Nah, waktu itu campnya itu dia punya 2 cabang. Yang pertama itu di Jakarta Selatan, Panglima Polim 2 nomor 2. Nama campnya itu MTTC. Nah, karena dia buka cabang di Kelapa Gading, nama campnya itu Payanak. Nah, saya pikir saya bakal ditaruh di Kelapa Gading. Ternyata saya ditaruhnya di Jakarta Selatan. Jaksel lah ya, asik. Terus di Panglima Polim itu kurang lebih 8 tahun saya ngajar di sana, sampai akhirnya tempatnya itu
tempat saya ngajar itu udah nggak diizinin lagi sama yang punya tempat untuk ditempatin lagi untuk pakai latihan gitu. Sampai akhirnya ya udah bubar, akhirnya saya buka di sini. Oh gitu. Iya. Jadi sorry kalau boleh tanya ya. Jadi singkat cerita tadi ya, ulas balik nih. Jadi ketemu Pak Ali tadi dulu manajer di ini, tiba-tiba ditarik latihan 3 bulan ke Bangkok. Dan itu pun notabene kalah ya. Tanda kutip. Ya, kalah dalam tidak ada kalah menang sebenarnya, cuman artinya secara kompetisi kalah. Betul. Nah, balik ke Jakarta justru melatih. Nah, karena ada pengalaman itu tadi. Nah, artinya guys, kalah menang itu biasa di dunia kehidupan ini ya. Jadi bukan berarti kalah, gua kalah nih, gua akan menyerah, tidak begitu ya. Justru dari pengalaman Abang Jenal ini, dari Bangkok dia kalah jatuh bangun ya gitulah ya, mentalitas ya. Apalagi kita anak Priuk nih ya guys. Anak Priuk itu biasa lah. Bukan berarti kita arogan bukan. Mentalitas tuh kita dulu dididik emang keras banget ya. Keras. Ya tawuran, kepala saya juga hancur ya dulu ya. Skip. Jadi poinnya adalah balik lagi kita kebijakan itu kita akhirnya dari pengalaman itu. Jadi kita mengambil keputusan. Sekarang ini di titik ini ya kita akhirnya belajar dari pengalaman Abang Jenal nih. Gagal di Bangkok, jadi akhirnya tanda kutip terjerumus di Jakarta jadi pelatih. Nah, nanti kita ulas lagi nih. Akhirnya titik balik kenapa kok jadi pelatih ya, tadi awalnya di permintaan ngajar bla bla bla. Nah, akhirnya di sana di Jakarta Jaksel ya. Sampai oke. Sekarang kita ulas di sini itu akhirnya tahun berapa nih di Warakas lah hitungannya di camp ini jadi. Camp ini terbangun itu awal saya buat itu tahun 2014. Oh, 2014. 2014. Murid berapa orang dulu? Tar lo. Jadi yang pertama 2014 saya bangun